Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Fakhrudin MHI selaku dosen pemangku mata kuliah Etika Profesi Hukum, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, secara seniman kalian semua, izinkan kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai pengawasan terhadap kode etik profesi hukum. Namun sebelum itu perkenalkan, saya Sahrul Bahri dengan NIM 1221026. Saya di sini tidak sendiri, ditemani oleh rekan-rekan saya, ada Mbak Sakti, Mbak Ani, dan Mas Alfa. Oke teman-teman, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai 3 sub-bahasan. Yang pertama ada pengertian dan ruang lingkup pengawasan, kemudian ada hukum disiplin sebagai sarana pengawasan, dan yang terakhir ada pengawasan terhadap profesi hukum, dimulai dari polisi, dan yang terakhir adalah notaris. Oke teman-teman, kita akan masuk ke bagian yang pertama, pengertian dan ruang lingkup pengawasan. Pengertian pengawasan. Mungkin sebagian dari kita telah mengetahui apa sih itu pengawasan. Ya, pengawasan berasal dari kata awas, yang menurut KBBI dapat diartikan sebagai dapat melihat dengan baik-baik dengan penglihatannya secara tajam. Menurut keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Kemenpan Nomor 19 Tahun 1996 menyatakan bahwa pengawasan adalah seluruh kegiatan proses penilaian terhadap sebuah objek pengawasan dan atau kegiatan tertentu yang tujuannya adalah untuk memastikan apakah pelaksanaan dan fungsi dari objek pengawasan telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Dari sini kita dapat mengetahui arti dari pengawasan, teman-teman. Ketika ada sebuah objek, kemudian kita amati apakah objek tersebut telah sesuai baik dari segi pelaksanaannya maupun dari segi fungsinya, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan tentunya. Semoga pembahasan mengenai pengertian ini dapat memahamkan kita semua. Kemudian kita akan lanjut ke ruang lingkup pengawasan. Tolong perhatikan, Undang-Undang 1945 telah memberikan kekuasaan yang terikat secara hukum terhadap Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Mahkamah Agung diberikan kekuasaan oleh undang-undang secara internal, teman-teman. Sedangkan Komisi Yudisial diberikan kekuasaan secara eksternal. Maknanya apa, teman-teman? Mahkamah Agung ini memiliki pengawasan atau wewenang dalam mengawasi kode etik profesi hukum maupun pedoman perilaku, teknis peradilan, administrasi, keuangan, dan yang terakhir MA juga berwenang dalam mengawasi aparat pengadilan selain hakim. Sedangkan pada Komisi Yudisial ini hanya terbatas terhadap pengawasan kode etik dan pedoman perilaku hakim saja. Hal ini sesuai dengan apa yang telah tertuang dalam pasal 39 dan pasal 40 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Oke teman-teman, perlu diingat bahwa pengawasan ini dijadikan sebagai bahan rujukan atau bahan acuan bagi MA maupun KY dalam memutuskan apakah sebuah pelanggaran itu sesuai dengan kewenangannya atau tidak. Saya Sahrul Bahri, terima kasih atas perhatiannya. Kemudian materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya.